pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton, berita seputar Kepulauan Buton. Ada hal-hal yang menyangkut layanan penertiban barang dari pengelola pelabuhan, saya sangat mendukung. Nanti pada tanggal 11, jamaah haji Kota Bau-Bau berjumlah 165 orang akan melakukan perjalanan menuju Makassar via Bandara Beton Bari. Selamat pagi dari Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. 165 calon jemaah haji Bau-Bau akan diberangkatkan pada 11 Juni mendatang. PT Pelni Cabang Bau-Bau mendukung upaya KSOP kelas 2 Bau-Bau dalam meningkatkan pelayanan dan memperbaiki fasilitas pelabuhan Murhum. Inilah Warta Kipton selengkapnya hari ini Rabu 7 Juni 2023. Saya Rizka Harlina. Kita ke berita yang pertama. 165 calon jemaah haji Bau-Bau akan diberangkatkan Minggu 11 Juni mendatang. Sebelum berangkat, seluruh jemaah akan berkumpul di Masjid Agung Bau-Bau dan sholat subuh berjamaah sebelum akhirnya bergeser ke Bandar Udara Beton Bari. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Odin Nurliani melaporkan. Hasil keputusan Kementerian Agama Kemenak Kota Bau-Bau, 165 calon jemaah haji CJH akan diberangkatkan pada Minggu 11 Juni mendatang. Sebelum berangkat, seluruh jemaah akan berkumpul di Masjid Agung Bau-Bau dan sholat subuh berjamaah sebelum akhirnya bergeser ke Bandara Udara Beton Bari. Jemaah asal Bau-Bau tergabung dalam kloter 28. Para tamu Allah tersebut berangkat ke embarkasi Makassar menggunakan pesawat terbang dalam 3 kali penerbangan pagi hingga sore hari. Pelepasan jemaah haji akan berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota di Jalan Balai Kota Kelurahan Wale, Jumat 9 Juni mendatang. Kepala Kemenak Bau-Bau Mansur menyebutkan seluruh calon jemaah haji telah mengikuti serangkaian tahapan dan memenuhi segala persyaratan demi kesempurnaan penyelenggaraan ibadah haji. Pada hari ini kita sudah menetapkan bahwa pelepasan jemaah haji itu akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni. Dia bertempat di Rijab Wali Kota Bau-Bau. Sudah itu nanti pada tanggal 11 jemaah haji Kota Bau-Bau berjumlah 165 orang akan melakukan perjalanan menuju Makassar via Bandara Beton Bari untuk 3 penerbangan. Penerbangan pertama pada jam 6.30 pagi dan penerbangan kedua pada jam 10.30 dan penerbangan ketiga pada jam 14.30 siang. Jemaah haji Kota Bau-Bau terdiri dari 3 kategori, yakni jemaah tahap pertama sejumlah 165 yang akan berangkat beberapa hari ke depan. Selanjutnya kategori jemaah cadangan dan tambahan. Untuk kategori jemaah cadangan dan tambahan masih menunggu konfirmasi selanjutnya setelah ada penetapan manifest dari Kementerian Agama. Mansur mengimbau keluarga para jemaah yang akan ditinggalkan agar tidak khawatir sebab seluruh jemaah mendapatkan perhatian khusus dan monitoring rutin oleh petugas dinas kesehatan, baik medis maupun paramedis. Selanjutnya bersama Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse, pihak pemerintah melalui Satpol PP membentuk tim pemantau keamanan rumah jemaah haji yang ditinggalkan dalam keadaan kosong. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. PT Pelni Cabang Bau-Bau mendukung upaya kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau dalam meningkatkan pelayanan dan memperbaiki fasilitas pelabuhan Murhum. Afriansyah melaporkan. Ada hal-hal yang menyangkut layanan penertiban barang dari pengelola pelabuhan, saya sangat mendukung. PT Pelni Cabang Bau-Bau mendukung upaya Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau dalam meningkatkan pelayanan dan memperbaiki fasilitas pelabuhan Murhum demi kelancaran dan keamanan naik turun penumpang maupun barang. Kepala PT Pelni Cabang Bau-Bau Diki Dermawandi mengatakan, salah satu peningkatan layanan fasilitas tersebut antara lain agar adanya jalur khusus untuk aktivitas naik turun barang sehingga bisa lebih tertib. Ada hal-hal yang menyangkut layanan penertiban barang dari pengelola pelabuhan, saya sangat mendukung untuk ke depan bagaimana supaya misalkan ada jalur khusus mengenai alur barang, baik itu barang
general cargo ataupun barang bawaan penumpang sehingga bisa lebih tertib. Dari PLN sangat mendukung untuk perbaikan fasilitas untuk ke depan di Pelabuhan Murhum. Diki juga mengatakan agar ke depan sterilisasi pelabuhan bisa semakin baik sehingga tidak ada lagi orang-orang yang tidak berkepentingan bisa masuk sampai ke dermaga. Di samping itu, Diki berharap fasilitas X-ray Pelabuhan Murhum dapat kembali berfungsi dengan baik sehingga faktor-faktor keamanan di pelabuhan maupun di atas kapal bisa ditingkatkan. Di sisi lain, pria yang pernah menjabat Kepala Pelni Cabang Ternate ini mengharapkan ke depan volume bak penampung air tawar di Pelabuhan Murhum bisa ditambah dan pasokan airnya dapat lancar mengingat banyaknya kapal Pelni yang sandar. Yang keduanya juga mengenai volume bendungan air tawar yang sekarang masih terbatas. Kami harapkan untuk ke depan karena kapal PLN banyak yang sandar dari PDAM dengan pemerintah daerah dan juga pengelola pelabuhan dalam hal ini KSOP juga bisa bagaimana caranya memfasilitasi supaya bendungan air di pelabuhan itu bisa mempunyai volume yang banyak dan lancar sehingga suplai air tawar ke kapal ini juga bisa lancar. Pun begitu, Diki mengatakan berdasarkan hasil evaluasi pihaknya pada angkutan Lebaran Idul Fitri 2023 lalu, secara umum berlangsung dengan baik berkat sinergi semua instansi terkait, baik itu KSOP, Kepolisian, TNI Angkatan Laut, Kantor Kesehatan Pelabuhan, termasuk Pemkot Bau-Bau. Ditambahkan Diki, untuk saat ini jumlah penumpang Pelni dari Pelabuhan Bau-Bau masih mengalami peningkatan untuk beberapa tujuan daerah timur. Namun peningkatannya tidak terlalu signifikan dibanding angkutan Lebaran Idul Fitri lalu. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Anda masih mendengarkan Warta Kepton pagi ini. Badan Pusat Statistik BPS Sulawesi Tenggara menyebutkan nilai ekspor Sultra pada April 2023 mencapai 183,32 juta dolar Amerika Serikat atau turun 57,54% dibanding ekspor Maret 2023 yang tercatat 431,76 juta. Kepala BPS Sultra Agnes Widyastuti menyebutkan sementara volume ekspor pada periode yang sama di April 2023 tercatat 94,60 ribu ton atau turun 56,56% dibanding volume ekspor Maret 2023 yang tercatat 217,77 ribu ton. Menurut Agnes, ekspor didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 181,98 juta dolar. Adapun tujuan ekspor terbesar masih ke negara Tiongkok yaitu 172,63 juta dolar, disusul ke negara India senilai 5,33 juta dolar dan Korea Selatan senilai 2,14 juta dolar. Sementara nilai impor Sultra pada periode yang sama di April 2023 mencapai 130,02 juta dolar, turun 49,8% dibandingkan Maret 2023. Agnes mengatakan 3 negara pemasok barang impor terbesar selama April 2023 adalah Tiongkok senilai 69,6 juta dolar dan Singapura senilai 60,69 juta dolar. Menurut golongan penggunaan barang, kata Agnes, impor pada periode yang sama tahun sebelumnya mengalami penurunan 49,8%, yakni nilai bahan baku atau penolong yang dan barang dikonsumsi pun turun sebesar 40,48%. Selanjutnya golongan barang modal turun 69,73%. Dengan demikian, apapun neraca perdagangan Sulawesi Tenggara April 2023 mengalami surplus 53,30 juta dolar Amerika Serikat. Sukseskan penilaian wisata 2023. Maksud kami, sukseskan penilaian Wisatara 2023, Forum Kota Bau-Bau Sehat bakal jalin kemitraan lintas sektor. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Wade Nurliani kembali melaporkan. Forum Kota Bau-Bau Sehat FKS mulai merancang program bidang kerja anggota forum untuk menyempurnakan rencana kerja tingkat kota tahun 2023 yang akan dibahas bersama kepala daerah dalam periode Juni ini.
Beberapa pokok pembahasan diantaranya menyangkut kerja bidang sosial kerjasama. Selain pembinaan rutin di kecamatan dan kelurahan sehat, bidang ini ditugaskan untuk menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, termasuk dunia usaha agar berkontribusi terhadap pembangunan kota Bau Bau sehat lewat dana CSR-nya yang dilegalkan dengan pendatanganan nota kesepahaman atau MOU. Ketua FKS Bau Bau Masri mengungkapkan, setelah tuntas pembahasan program per bidang, dalam waktu dekat forum akan rapat kerja tingkat kota bersama Wali Kota Bau Bau untuk memantapkan persiapan penilaian penghargaan Wistara tahun 2023. Kita ingin melihat semua kantor itu kita pastikan sudah ada itu label bahwa bebas rokok semua kantor. Jadi artinya ada rapat dengan wali kota. Kita berbicara dengan semua OPD. Jadi mungkin rapat kerja sekaligus Pak kita hadirkan, kita rapat wali kota hadir. Kemudian yang kita undang itu adalah semua OPD, kemudian semua forum kecamatan, kemudian forum kelurahan dan PKK. Melalui kehadiran kepala daerah, Masri berharap setiap organisasi perangkat daerah memiliki andil dalam mensukseskan penilaian kota sehat tingkat nasional sesuai dengan tatanan kota sehat yang dilombakan. Anggota DPRD Bau Bau itu berharap setiap perkantoran di Bau Bau menerapkan indikator perkantoran sehat. Selain mendukung program kota sehat, juga memberi rasa nyaman kepada masyarakat yang membutuhkan layanan pemerintah. Sementara itu, bidang lainnya yang juga merumuskan program adalah bidang komunikasi, informasi, publikasi, dan humas forum kota sehat. Selain publikasi rutin kegiatan forum, bidang ini akan meningkatkan skill publikasi forum kecamatan dan pokja kelurahan sehingga keberadaan kota sehat dan program kerjanya lebih dikenal masyarakat luas. Wade Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Capton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 165 calon jamaah haji Bau Bau akan diberangkatkan pada 11 Juni mendatang. PT Pelni Cabang Bau Bau mendukung upaya KSOP kelas 2 Bau Bau dalam meningkatkan pelayanan dan memperbaiki fasilitas pelabuhan Murhum. Demikian Warta Capton pagi ini, kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam Capton pagi ini. Dapatkan juga informasi dalam portal resmi kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Lina, selamat pagi dan sampai jumpa.